Kita mulai ya live malam ini ya. Dananya baru tersedia. Kita mulai live malam hari ini ya, teman-teman ya. Oke, aku mau nanya dulu hari Sabtu kemarin siapa yang sempat nonton? Yang sempat nonton acara preview Basic Super Trader kita. Siapa yang sempat nonton? Tulis saya. Oke, mantap. Cuman mau ngasih tahu seatnya kayaknya tinggal 5 biji aja. Malam ini bisa full. Jadi kalau udah full itu kita benar-benar nggak bisa masukin lagi. Jadi harus waiting list lagi for the next batch. Ya, thank you Bu Lily yang udah invite aku ke BCA Prioritas Magazine ya. Belum sempat dikontenin. Yuk kita mulai lihat dengan IHSG dulu yuk. Start dari IHSG. Ya, IHSG-nya gimana kabarnya nih? Ngeliat nggak satu pattern yang menarik di IHSG? Coba yang di tok-tok ke Igo ya, ada chartnya ya. Ini galeri Cak YY25 bilang, Cek besok pagi Big Bang yang rekom dan batu bara kah? Yuk kita bahas yuk. Wah ini banyak yang ikut nih. Pola cangkir, iya gede banget. Di IHSG-nya pola cangkir, cup and handle, don't expect too much deh tapi di pattern ini. Aku ngelihatnya memang saham-saham Big Banks juga akan bullish di kuartal 4 2024 ini. Di kuartal terakhir 2024 ya. Dan IHSG sementara masih sideways dalam range yang sempit sekitaran level 7.200 sampai level 73.50-an, 7.200 sampai 73.50. Cara join morning briefing gimana itu untuk murid-muridnya Mtrade. Jadi daftarnya sih ke mtrade.id atau mtrade.id/academy. Ini sama. Yang satu e-course tapi dapat dua-duanya. Daftar academy dapat Mtrade app, recommendation stocks daftar Mtrade dapat academy gitu ya. Jadi bisa ke mtrade.id atau mtrade.id/academy. Oke, terus Igoy tidak ada live ya. Ada nih lagi nge-live di Igoy, ada chartnya. Kita mulai review dari beberapa saham penggerak indeks hari ini. Aku start dari brand dulu. Market value hari ini sepi sih 7,4 triliun dan di pasar negosiasi 966 miliar. Yang terbesar transaksinya sebenarnya dari saham Bank Mandiri, BBRI, dan TLKM. Terus asing hari ini net buy di saham BMRI sebesar 203,2 miliar, terus BCA 31,9 miliar, dan juga United Tractors 29,1 miliar, Adaro 23 miliar, ADMR 20,6 miliar. Menarik ya. Sebelum aku bahas saham-saham perbankan dan saham saham komoditi, aku mau review dulu dari sahamnya Pak Pepe nih yang hari ini juga masih menguat. Chatnya aku off sebentar yang di Igoy biar kelihatan chartnya. Yang di tok-tok kalau pengen lihat chart boleh meluncur melipir ke Igoy ya. Tadi aku udah sempat deg-degan nih cari HP ku yang satu di mana hampir nggak nge-live TikTok nih. Oke. Nah jadi ini naik cuman sementara doang. Intinya cuman sementara doang yang di brand. Ini asing kemarin ada keluar di 17 Juli gede. Mungkin Anda berpikir, asing ngapain masuk brand? Asing ngapain masuk ke GoTo? Asing tuh bisa nyangkut toh. Ya, kalau di sini ada asing, ya bisa. Makanya jangan cuman serta-merta ngikutin kata asing. Kalau ngikutin kata asing doang, ya ini mah asing bisa salah juga. Jadi kita harus do our own research yang kemarin aku ajarin di hari Sabtu kemarin. Cuman mau kasih tahu aja, ini akan ada URL-nya supertrader.id dan HP-nya 081 2800 21177. Ini baru di info tim aku.
Seatnya tinggal 2 atau 3 aja untuk workshop super tradernya, udah hampir penuh. Oke, terus aku mau nge-review dari saham BMRI dulu ya. Selain tadi saham Bapak PP, aku start dari BMRI dulu. Siapa di sini yang punya saham Bank Mandiri lagi posisi cuan atau posisi rugi, boleh ditulis di sini. BMRI cuan atau loss berapa, boleh ditulis di situ ya. Boleh tulis di chat room. Nah, yang di tok boleh melipir ke Igoy, karena di Igoy aku ada bahas chartnya juga, aku pakai grafik juga di Igoy. Oke, nah BMRI kita tuh ngelihat dia beberapa hari ini kan kena resistance ya. We expect for a normal correction, tapi ternyata gak ada normal correction. Asing beli lagi nih, wah si asing ini ya belinya malah di atas bukan di bawah. Gimana sih asing gitu? Aseng kadang-kadang bisa kemahalan juga ya, tapi Aseng ya dia mainnya jangka menengah panjang gitu. Jadi dalam beberapa bulan Ellen ada BMRI tinggal ngehold modal pandemi kemarin yang udah sempet cuan 100% terus turun lagi. Nah sekarang udah mulai berbunga-bunga lagi, dan saya tetap hold sih, saya nggak apa-apain buat Bank Mandirinya gitu. Dan beberapa hari lagi ada akan kemungkinan earnings ya, ada. Thank you yang ngasih gift di tok-tok. Ya, akan ada earnings ya. Jadi estimationnya masih akan cukup bagus untuk Bank Mandiri meskipun ada perlambatan perekonomian sedikit di Indonesia ya. Jadi agak-agak slow down abis pandemi kemarin. Nah, kita lihat smart money mah bebas sih, duitnya banyak, iya bener. Mari kita lihat BBCA dulu sebelum ke BBRI. Dan thank you so much buat Bank BCA yang udah liput profile aku di majalah BCA Prioritas. Sebuah penghargaan tersendiri buat saya ya, terima kasih ya. Nah ini perhatikan di sini. Ini Bank BCA ya, ini hampir kena resistance-nya di 10175. Menurut aku sih jangan dijual sih. Jadi kalau kalian nanya BMRI dan BCA udah ketinggian nggak valuasinya? Ketinggian, tapi tetap nanti di akhir tahun masih akan bisa naik lebih tinggi dari ini. Jadi misalkan teman-teman nanya ya, teman-teman nanya ini apakah waktunya beli atau enggak sih? Sekarang sebenarnya udah nggak waktunya beli. Tapi kalau kamu nggak punya sama sekali, seperti yang aku bilang beberapa kali, just do DCA. DCA itu beli secara konsisten, secara bertahap. Oke, ini ada akun namanya Tidur Sekejap, lucu sekali. Miss mau nanya kenapa pergerakan saham tinggi tapi data transaksinya kecil, terpengaruh dari apa? Digoreng. Oke, gampang ya jawabnya. Jeffrey Alan, BBRI keberatan penumpang susah naik. Enggak sih, BBRI itu naiknya udah lumayan signifikan. Kalau buat saham berkapitalisasi besar dan saham big banks itu naik dari level 4100 sampai level 4950 beberapa hari yang lalu, dan sekarang di 4920. Ini tuh sebenarnya udah naik 20%, dan naiknya hanya dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Sebenarnya naiknya udah tinggi ini ya, itu gitu ya Jeffrey ya. Dan patternnya mirip earnings. Apa artinya tuh earnings? Itu laba, laporan keuangan perusahaan, mau ada report laporan keuangan perusahaan, musim earnings gitu ya. Dan jadi ini perhatikan patternnya ada inverse head and shoulders gede, mirip kayak pattern kalau IHSG tadi ada di sini ya, the V gede terus ada handle-nya. Nah kesimpulannya apakah BBRI masih akan lanjut naik dalam jangka menengah panjang? Iya. Menengah itu berapa lama? Sampai akhir tahun nanti. Jadi kalau kamu masih mau ngehold BRI-nya nggak dijual, menurut aku sih itu wise banget sih. Miss taunya saham diborong asing itu bagaimana? Kan ada tuh ya summary-nya di akhir sesi ya, ada net buy sell ya. Contohnya asing hari ini itu foreign buy, net buy sebesar 266,83 miliar di pasar reguler, dan saham yang banyak dibeli asing itu ada Bank Mandiri 3,2 miliar, BCA 31,9 miliar, UNTR 29,1 miliar, Adaro 23 miliar, ADMR 20,6 miliar. Oke, abis ini aku mau bahas, sorry ya, boleh aku ambil kacamataku sebentar, aku lari bentar ambil kacamata ya. Kacamata minus, gak kelihatan ya. Lari-lari. Oke. Dia agak jauh gitu posisi laptopnya hari ini, jadi
Ini ada bilang ya sensi banget sama Mandiri sih Miss, kasih reviewnya subjektif padahal trennya boleh dibilang paling bagus dari Himbara lain. Loh aku gak subjektif, aku ngasih reviewnya secara valuation itu paling paling mahal dia. Itu aku nggak subjektif. Dan kalau tren jangka pendek, perhatikan tren jangka pendek itu yang lain, Himbara yang lain juga uptrend loh. Nah kalau kalian ngomonginnya tren jangka pendek, kacamata minus Anton. Kalau kalian ngomonginnya tren tren-tren teknikalnya, aku udah beberapa kali bilang bahwa memang BMRI ini secara teknikal nih ya, perhatiin ya. Nih kalian perhatikan. BMRI secara teknikal itu udah naik 300%. Ini bahkan garisnya masih ada, aku nggak hapus. Gitu ya. Jadi ini ini dia udah naik 300%. Karena tadi ada yang kayaknya nyesel nggak dapat Bank Mandiri karena saya nge-reviewnya valuasinya mahal dan dia naiknya udah ketinggian. Bener dong, naiknya udah ketinggian. Even kalau dilihat ya, Bank Mandiri sama-sama dengan BRI ya, dari level bottomnya itu naik berapa persen? Gak terima banget ya dibilang pakai kacamata plus, emang kacamata minus kok. Gak mau dibilang kacamata plus. Ini dia naik sekitar 19% kan. Dan dari bottom sini sama-sama 20% gitu. Sebenarnya sama aja kayak BRI juga dari bawah tuh juga naiknya sekitaran 20%-an gitu loh. Cuman secara valuation BBRI kemarin lebih murah ya. Jadi sebenarnya sama aja sih dua-duanya gitu kalau secara naiknya harga saham ini. Tapi dibandingkan dengan valuationnya BRI lebih murah gitu loh. Nangkep gak sih? Susah sih ngomongnya. Ngerti gak sih? Aku cuma mau kasih tahu BMRI itu nggak jelek, tapi valuasinya tuh udah ketinggian gitu loh. Ya, oke? AITMH Broksum bagus kok di MT disuruh jual. Apaan sih AITMH? AITMH tuh apa sih? ITMG baru naik, lebih sering konsumsi wortel bah. Ih beneran kacamata minus, apaan sih? Sebentar aku distracted. Ngomongin Broksum, yang nonton seminar hari Sabtu kemarin, coba tulis di sini. Apa pendapatku tentang Broksum? Tulis di sini, apa pendapatku tentang Broksum? Trading based on broker summary. Coba tulis di sini. Dengerin nggak? Broker summary itu gak bisa jadi patokan. Kamu beli saham bakalan naik atau enggak tuh broker summary gak bisa jadi patokan. Ya, yang jadi patokan kemarin apa? Kita ngelihat supply and demand gitu loh. Intinya broker summary gak bisa jadi patokan. Karena investor maupun bandar maupun siapapun juga di belakang itu mereka bisa pindah-pindahin saham dari broker satu ke broker yang lain. Jadi kalau misalkan si broker A beli banyak, terus kamu nggak bisa tungguin kayak kita nungguin yuk broker A ini kapan jualannya. Bisa jadi itu udah pindah ke broker yang lain gitu loh. Ya. Verizon lucu nih, tidak berguna bisa mengecoh. Oke, terus wah, banyak yang nonton hari ini. Aku mau nge-review saham komoditas batubara. Serba salah. Nggak pakai, nggak kelihatan. Kalau pakai nggak enak juga. Saratoga bullish dividen tapi mau di-delete dari IDX30 PMS. Aku gak peduli sih saham mau masuk IDX30, LQ45, saya nggak peduli. Kadang-kadang saham yang masuk ke LQ45 justru malah nggak liquid saat ini, tapi liquidnya dulu gitu loh. Saham masuk IDX30 dulunya bagus, sekarang nggak bagus gitu. Oke ya. Oke. BMRI udah. Aku mau bahas sekarang saham-saham komoditas batu bara. Yuk kita bahas komoditas batu bara. Yuk. ITMG gimana kabarnya? Yeay, pamer cuan dulu pamer cuan dulu. Nyalain komen sebentar. Buka M-Trade-nya. Hold ITMG. Lo ITMG kok dijual sih tadi? Oh, ITMG, kalian nanya ITMG ya? Kan jangka pendeknya, say. Yang dijual jangka pendek, yang di info jual 4-5%. Yang jangka menengahnya masih hold. Ellen udah jualan belum? Ellen kan tradingnya jangka menengah ya.
gitu. Ini ada yang bilang ada yang baru cuan 0,8 nih Fitri. Di ini nggak sih? Ini nggak sih? Sebentar ya, ITMG sebentar ya. Ini naik berapa persen ya? 9 sampai 10%, naik 9 sampai 10%. 9 sampai 10%. Ya udah di hold ini. Strong bullish candlenya kalau hari ini naik, ini strong bullish ya. Aku sih beruntung banget ngajarin anakku saham, beli 3 saham, pertama BRI, kedua Java, ketiga ITMG, ini semuanya cuan semua. Karena kalau ngajarin lebih bagus experience-nya cuan semua gitu. Ya, jadi abis breakout dari level 26175, ini kemarin yang jangka pendek M-Trade ada buy lagi, terus profit taking. Nah ini kalau yang jangka menengah di bawah, intinya nge-hold aja. Siapa yang di sini cuan ITMG bareng M-Trade, tulis saya. Dan kalau bisa tulis cuannya berapa, bisa sampai berapa sih ini? Wah ini resisten 27450, potensi dijebol sih kalau candle hari ininya kayak gini. Ini solid Marubosu, keren banget, volume transaksinya gede. Yang teman-teman di TokTok ngeliat di Igoy, ada chartnya di Igoy. Oke ya. Nah ini teman-teman perhatikan nih, banyak yang cuan bareng M-Trade. Terima kasih sudah ikut M-Trade. Ini potensi breakout 27450, gak usah dikejar, tinggal hold aja, tinggal kipas-kipas, nikmatin cuan. Bisa sampai berapa targetnya? Ingat jawabannya apa? M-Traders, jawab dong di komen kalau ditanya. Intinya trader tuh cari saham yang mau breakout ya, gak mesti. Kadang-kadang kita cari yang retrace juga, retrace tuh yang turun gitu. M-Traders kalau ditanya targetnya di berapa, jawabnya apa M-Traders? Super Traders, kalau Super Traders yang alumni workshop. M-Traders, Super Traders jawabnya apa? Songong nih jawabnya adalah the sky is the only limit, kita gak target. Nah maksudnya gimana sih kita gak target, kita nunggu dia ada retracement. Nah kalau candlenya kayak gini per hari ini, dia masih ada potensi breakout naik ya. Nah nanti kalau dia ada sideways balik ke bawah, baru kita mulai jual. Jadi intinya kalau ditanya bisa nggak sampai 28500, bisa, potensial sampai ke 28500 di bulan Juli ini ya, di bulan Juli ini. Nah jadi nanti kita tunggu aja dia mulai balik badannya kayak gimana. Balik badan tuh gimana sih? Balik badan tuh kayak gini loh, ini naik terus kemudian balik, ya balik aja chartnya turun. Oke, gak dibatasin cuannya, the sky is the only limit. Wah aku seneng banget nih kalau yang ngejawabin, kalian juga. Oke, terus aku mau ngebahas saham Adaro Energy. Adaro Energy sama nih kayak ITMG. Ya udah kejual ITMG-nya wis. Oke, ya. Jadi di M-Trade kita masih nge-hold. Mari kita lihat bagaimana kabarnya Adaro Energy di M-Trade. Masih di hold dong, jangka menengahnya cuan 7-8%, sedangkan jangka pendeknya 19 Juli alias Jumat kemarin udah profit taking 5%-an. Yang namanya jangka pendek ya dia untuk trading cepat, yang jangka menengah itu hold lumayan gitu. Berarti kalau sekarang ini nggak perlu dibeli lagi ya Miss ITMG-nya, jangan dong. Lagi di pucuk itu masa dibeli? Adaro juga lagi di pucuk ini masa dibeli? Yang di TokTok ke Igoy aja ada chartnya ya. Oke, nah perhatiin jadi di sini ini Adaronya cakep banget breakoutnya karena dia sudah ketahan 1, 2, 3 kali nggak bisa breakout yang berikutnya ini cakep banget, cantik, keren ya. Adaro Fitri lucu nih, Adaro profit 14% tapi satu lot dah nggak usah dijual buat nanti kalau sampai cuannya sampai 100%. Nah ini cuan Adaro bareng M-Trade juga, yay, thank you ya tim M-Trade dan sistemnya trading M-Trade pakai sistem trading Super Trader. What to do dengan Adaro yang kayak gini? Tungguin aja retracementnya, just hold aja yang punya, yang nggak punya tunggu retracementnya. Sesantai itu, segampang itu trading itu, gak usah dikejar-kejar ya. Kalau dikejar-kejar nanti kamu malah salah masuknya. Oke, sekarang mari kita ke Indika Energy. Aku ada sempat bikin satu konten satu halaman reels gitu doang di Instagram aku tentang kayak gini nih. Ada satu orang nanya teman saya, "Woi Ellen, apa? Aku punya saham batu bara nih, saham komoditi nih. Tapi tak biarin lama, sempet naik cuan, terus habis itu turun lagi. Gimana ya? Males aku di saham." Oke,
Tahu nggak teman-teman jawabannya apa? Yang nonton konten aku di Igoy ya, di TokTok juga ada tuh. Tahu nggak jawabannya apa? Yang di TokTok di Igoy ada chartnya ya. Ke Igoy aja. Jawabannya apa? Tahu nggak? Jawabannya adalah saham komoditi itu cyclical, nggak boleh dibiarin doang, harus diamati, apalagi disimpan buat jangka panjang. Kecuali tujuannya buat dapat dividen kayak aku, ya kayak beberapa teman-teman investors untuk dapetin dividen beberapa waktu yang lalu PTBA, ITMG. Oke ya, harus dipantau. Trailing stop diaktifkan, minimal diliatin 1 kali sebulan, bukan. Kalau itu kan yang investing. Kalau yang ini trading harus diliatin tiap hari, gak boleh cuman 1 bulan sekali. Bahkan kalau perlu ikut mTrade biar dibantu pantau secara real time. Nah kayak Indi gini ya, ini lagi naik. Nah, saham komoditas itu tuh kejam, sadis balik arahnya. Ini Indi sempat naik dari 26 Februari kemarin sampai tertingginya di 16 April tuh 23%. Tapi habis itu jatuhnya juga luar biasa gitu loh. Jatuhnya berapa? 22% dalam waktu beberapa bulan aja. Maka dari itu, Indi pas dia naik lagi di sini gak boleh ditinggalin. Ya, terus Oke, aku mati dulu komennya, sorry yang di Igoy karena ramai banget chatnya, chartnya jadi nggak kelihatan. Yang ditotok ke Igoy lihat chart. Perhatikan di sini, ya viewernya mulai banyak. Hopefully kalian juga cuan-cuan di saham. Ini what to expect dengan Indi bisa naik dikit lagi nih sampai sekitaran 1.500. Jangan dikejar, just biarin aja. Dia akan potensi membentuk pattern flag. Nah, kalian yang belum dapat, nanti kita akan infoin kalau di mTrade itu di trading jangka pendek ya, untuk trading buy jangka pendek di retracement-nya gitu. Nah, jadi biar nggak telat sih, ikut join mTrade aja. Mungkin kalau di mTrade ngelihat secara intraday, kalian akan berpikir, wah ini misalkan per tanggal 18 Juli, ini udah naik sekitaran 3 atau 4% nih, masa baru di review di rekom 1350? Nggak telat say. Kenapa? Karena kita view-nya bukan trading scalping, kita view-nya buat trading beberapa hari bahkan jangka menengah gitu loh. Nah jadi kan kelihatan kan sekarang udah mulai cuannya udah mulai 2 digit gitu. Ini nggak telat, jadi view-nya kita bukan trading jangka pendek banget. Oke, terus kemudian kita mau nge-review saham apalagi nih, selain Indi, sektor batubara, mau bahas sama apa? Kalau BBNI nggak apa-apa, Bu Yolanda, beda. BBNI sempat naik kenceng banget, gak dijual, turun lagi, sekarang balik lagi, beda. Dia nggak apa-apa, kamu nggak jual nggak apa-apa, ya. Jadi turun lagi dia akan naik lagi. Tapi kalau batu-bara, hati-hati, kamu nggak jual, dia bisa bertahun-tahun jongkok di situ. Pernah ngalamin dulu, ya. Jadi pengalaman adalah kunci. Oke. PTBA belum dibahas, mari kita bahas PTBA. Siapa punya PTBA di sini? Siapa cuan PTBA dari dividennya kayak aku? Tulis saya bareng Mvest. Kalau dividen investing nggak ada di mTrade. mTrade mau dividen malah jualan. Oke, yang di TokTok ke Igoy bersama 3.100 teman-teman yang lain di Igoy untuk lihat chartnya. Nah, PTBA ini cakep, dia udah breakout dari resistance 2600, potensi untuk naik menuju ke level 2880 sampai 2900-an. Wih, berani ya Len, kamu kok nge-reviewnya sampai di situ sih? Tunggu, tapi ya nggak langsung macret gitu naik gitu, enggak lah gitu, naiknya juga pelan-pelan gitu loh. Naiknya ini ya mungkin ke 2750 dulu, terus sideways dulu, baru pelan-pelan nanti naik untuk nutup gap di atas. Nah sebenarnya sentimennya apa sih ya? Wih, banyak yang cuan. Sekarang kita lihat sentimennya apa sih? Apakah harga coal atau harga batu baranya itu naik? Newcastle Coal Futures. Mari kita lihat. Nanti habis ini United Tractor ya, terus habis itu Astra International ya. Miss, apakah udah oke untuk average down yang dividend investing? Oke, aku jawab sebentar lagi. Newcastle Coal Futures di sini, teman-teman. By the way, ini kayaknya workshop super tradernya udah full atau just WA aja.
atau ke supertrader.id. Oke ya. Newcastle Coal Futures di sini ini gak gerak kemana-mana, harga batu baranya sideways aja ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya-tanya gara-gara apa sih, sudahlah susah merasionalisasi kalau dari berita-berita, dari sentimen-sentimen. Tapi kenapa M-Trade nggak murni dengan sentimen berita, tapi kok bisa dapat momentum, nggak telat belinya saham-saham batubara itu, bahkan PTBA udah masuk duluan ya, ITMG juga. Kenapa seperti itu? Karena kita pakai strateginya super trader ya. Jadi super trader ini aku nggak tahu, kayaknya udah full, aku nggak diupdate lagi sama tim aku di WA. Teman-teman yang mau belajar untuk pemula langsung aja ke emvest.id garis miring live, emvest.id garis miring live. Tanggal 27 Juli ada seminar untuk pemula untuk investing. Oke? Seminar investing untuk pemula. Oke. Belum ngerti, ya wes, sabar. Yo, aku mau bahas saham ADMR. ADMR-nya hari ini juga naik, tapi trennya masih sideways, ditunggu aja. Pembatasan resiko stop loss-nya di bawah 1310 atau 1300. ADMR-nya masih belum sepulih saham-saham batubara. Aku mau review saham UNTR ketinggalan. Terima kasih udah diingetin. UNTR. Miss, sama apa yang cocok buy segera ya? Kebanyakan masih nunggu retracement, kata Emma. Sabaro, tenang. Oke, ya. Watchlistnya M-Trade, kita bahas di morning briefing besok sama tim kita, oke ya. Oke, jadi sabar aja, nunggu retracement nggak apa juga. UNTR bisa naik sampai 25675, bahkan bisa sampai ke 26275. Disclaimer on di sini, yang jelas jangan dikejar, tunggu retracement dulu. Dan tunggu retracement ya nggak apa-apa, atau tunggu retracement Ellen juga sabar kok menunggu retracement. Beberapa saham properti lagi ditungguin retracementnya sama M-Trade, dan ada 1 atau 2 yang udah mulai retrace nih. Di morning briefing besok dikasih tahu ya. Ini UNTR ya, sabar aja. Sekarang kita udah cuan 8-9% ya. Oke. Terus kemudian UNTR ya, jadi intinya di hold dulu aja, dan ini cakep banget hari ini juga naiknya dengan volume transaksi tinggi. Kesimpulannya saham-saham batubara ini masih bullish, masih bullish. Terus kita nge-review Harum yuk, kita review Harum. Aku matiin dulu komennya yang udah makin banyak di Igoy, yang di TokTok yuk, lihat yuk di Igoy yuk. Jangan langsung beli buat kalian yang masih pemula. Kita akan fasilitasi dengan banyak sekali materi edukasi untuk pemula. Ada webinar saham dari nol, just DM aku SDO atau SD0 kalau kalian mau ikut webinar saham untuk yang pemula. Wait, what is this? Who use my chart? Don't use my chart. Dear team, please don't use my chart. Kok jadi kayak uncle Singapura. Harum Energy naiknya pelan-pelan di sini. Sementara masih hold dulu, breakdown 1220, itu trailing stopnya. Mana yang lebih menarik, nungguin Harum atau nungguin batubara? Untuk sementara ini masih saham-saham batubara yang lebih menarik. Nah, untuk Harumnya ini kita nunggu breakout 1260 sih gitu, karena kalau nggak ada breakout kayak gini, ini sebenarnya naiknya powernya udah kayak lemas banget gitu loh. Ini kayak nggak ada power ini naiknya, karena ini jatuh kenceng kan ya. Ini naik pelan-pelan, naiknya pelan-pelan, bandingin sama jatuhnya kenceng, naiknya pelan-pelan, terus makin ke belakang makin nggak ada volume, jadi nggak ada power. Terus Antam juga nih, gimana Antam sektor metals? Antamnya masih bisa turun dikit lagi sampai 1320-an kalau misal mau nunggu ya. Ini belum kenceng sih si Antam nih ya, jadi ya just wait and see dulu aja. Terus kemudian aku mau nge-review Inco. Inco kita akan lihat harga metalsnya kabarnya gimana. Nickel future, seneng banget aku trading saham-saham komoditi ini karena pergerakannya, perubahan cycle-nya tuh nggak lama ya, dari stage 3 jadi 1, 2, 3 lagi 4, 1, 2, 3, 4-nya gitu.
Jadi buat tradingnya tuh enak. Nah, careful, harga nikelnya masih merosot terus. Jadi buat saham Inco itu jangan buru-buru masuk dulu, biarin dulu. Nah, ini kemarin dia sempat ada pantulan dikit, dia masih bisa ada koreksi lagi. Nah, bakalan ada earnings estimate-nya, earnings itu laba, earnings and revenue estimation, ini estimate-nya earnings-nya sedikit turun gitu ya. Nah, jadi ini banyak musim laporan keuangan perusahaan keluar di Amerika juga banyak gitu. Oke, terus habis itu aku mau bahas saham TINS, tapi kita ngeliat dulu harga timah futuresnya gimana. Yang paling relevan sebenarnya harga coal dengan harga saham coal. Kalau yang emas itu nggak terlalu relevan. Perhatikan harga timah futuresnya turun banget, anjlok. Mari kita lihat harga TINS, saham TINS atau timah TBK ini juga kemarin sempat naik kencang, habis itu turun. Sebenarnya ini di support sekitaran 965 975-an, tapi mengingat harga timahnya anjlok ya, kita tunggu dulu lah, wait and see dulu. Saya mau nanya di sini, siapa yang masih pemula tulis SDO 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 atau tulis aja saya. Bisa yang masih pemula ya. Hari Sabtu nanti teman-teman kita ada seminar yang namanya MVStart. Teman-teman bisa masuk ke emvest.id _live ya, emvest.id _live tanggal 27 Juli jam 10. Tanggal 27 Juli jam 10 ya, acara ini gratis tapi limited ya, yang gratisannya ya. Oke, jadi langsung ke situ aja. Di situ kita akan ajarin kamu nih, beda sama seminar saham dari nol. Kenapa? Bedanya kalau saham dari nol tuh diajarin cara benar-benar yang dari nolnya. Tapi kalau MVStart kita belajar strategi ya, jadi aku belajar strategi. Kita ada kelas buka akun saham juga, tapi yang ngajar bukan saya, please jangan suruh saya ngajar cara buka akun saham, aku males banget ngajar yang begituan. Jadi di MVStart tanggal 27 Juli jam 10 itu strategi investing. Oke, mantep. Siapa di sini yang udah cuan dari saham Japfa bareng dengan MVest? Katanya ada loh kemarin yang cuan udah 44% saham Japfa. Kalau Mtrade cuannya Japfa nggak sampai segitu, paling 19 atau 20% aja karena kita trading ya. Jadi tapi ini udah oke juga gitu, karena kalau investing ya dari bawah sini gitu ya, plus minus lah. Kalau investing kadang nunggunya juga lebih lama. Banyak Fatoni, Neodi, aku mau dong kalian kasih testimoni, please kasih testimoni di selfie gitu loh. Aku cuan Japfa 40% dari MVest. Saya akan senang sekali dan semakin bersemangat. Antonius cuan di Adaro. Japfa gimana? Termasuk ini lagi musim nunggu retracement kawan-kawan. Lagi musim nunggu retracement. Nah, si Japfa ini kita lagi tungguin retracementnya nih. Sekitar area berapa? 1600-an buat yang belum punya. Ini juga mau keluar earnings. Nah, careful kalau pas lagi musim earnings gini, pas earnings keluar, kadang-kadang bisa impact ke harga saham. Nah, ini barusan dikasih tahu tim aku. Wah, workshopnya ini kayaknya udah full deh. Mantap. Oke ya. Jadi belajar di MVStart aja, besok hari Sabtu gratis jam 10 mvest.id _live. Oke, terus tunggu sekitaran 1600-an ya buat Japfanya. Terus MDK aku gak dibahas. Oke, aku akan bahas. Karena apa yang nggak dibahas? Karena lupa aja. MDKA masih sideways aja. Kalau mau beli 2320 sampai 2350, ya kurang gasnya dia ya, kurang gasnya. Upside sampai 2500, masih dekat-dekat support sih sekarang. Cuman kalau dia nggak aktif secara real time, Mtrade nggak akan review buy. Jadi kita masukin dia ke watchlist, tapi tetap nunggu activity secara real time. Teman-teman yang di Tok langsung aja ke Igoy kalau kamu pengen lihat chartnya. Dan Sang Raja diam-diam bikin tripod. Bagaimana analisa tripod triple bottom, ya ampun kreatifnya kalian bikin triple bottom. Oh, saham Raja, Sang Raja pula. Ya udah, di watch aja, kita watch aja ya. Kalau likuiditasnya oke, ya besok kita bahas di
morning briefing ya, ini kalau likuiditasnya oke, kita akan review buy. Careful tanggal 15 ini dia jatuh volume tinggi dan sebenarnya triple bottomnya kalau pas hijau volumenya nggak gede gitu. Oke ya. Goldnya lagi di PT. Pani jangka panjang. Pani aku trading aja karena valuasinya ya ampun tinggi banget. Oke. Bahas sama apa ya? Properti ini cakep-cakep sebenarnya, lagi banyak bentuk flag kayak gini. Ini Pakuan Jati, ini bentuk flag ini sewaktu-waktu dia bisa breakout. Jadi ada saham properti yang masuk ke watchlist, tapi biarlah di M-Trade aja. Karena teman-teman yang di live di sini masih banyak yang pemula juga, saya expectnya yang di live ini nonton aja dulu. Belajar di Investart hari Sabtu jam 10 ya, tanggal 27 Juli. Yang udah pernah ikut nggak usah ikut, nggak apa-apa. Acaranya sama, mvest.id/live. Tunggu dia breakout dari 422 ya kalau yang mau buy ini. Oke, terus bulan September masih ada kemungkinan saham banking turun lagi nggak? Kayaknya susah karena The Fed udah ada bau-bau tanda-tanda mau nurunin suku bunga. Oke, boleh aku update sedikit ya, CGSI Indonesia Predictions for Upcoming Rebalancing Index 30, LQ45 dan MSCI. FTSE juga sama ya, jadi CGS Sekuritas Indonesia ini ada review untuk beberapa prediction untuk upcoming rebalancing. Rebalancing itu apa sih? Perubahan isi portofolio indeks. Indeks 30 artinya 30 saham yang katanya paling aktif, paling liquid gitu loh. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman, ini saya bahas hanya untuk information aja dan tidak semua saham yang masuk ke situ berpotensi untuk kita beli gitu ya. Jadi IDX 30 preview itu pengumuman tanggal 25 Juli 2024, end of day, 3 hari lagi. Ada potensi yang ditambahkan ke IDX 30, ada saham AMMN, BRIS dan Excel. Dilation ada Buka Cepin dan ITMG. Efeknya apa ke saham-saham itu? IDX 30 nggak terlalu ngefek, gengs. Terus LQ45 preview announcement juga 25 Juli 2024 sore. Ya, jadi no clear cut date juga yang potensi ditambahkan NCKL Jasa Marga Mika Tekim. Yang potensi dihapus dari LQ45 ini ada Sido Esa Saratoga Harum. MSCI preview pengumuman 13 Agustus 2024 early morning. Itu potensi masuk brand, MBMA, AMMN. Ingat, aku udah bilang tadi, saham yang masuk ke indeks-indeks ini bukan berarti untuk dibeli, ya. Oke, yang masuk ke MSCI kayak Arto dulu, habis masuk MSCI, habis itu turun banyak. Jadi, aku nggak pakai cara kayak gitu. Sabtu kemarin yang udah ikut Super Trader pasti ngerti banget. Kalau aku ngomong di live gini agak sungkan. Antam potensi keluar dari MSCI, tapi bukan berarti dia jelek. Terus kemudian FTSE, potensial brand masuk FTSE. Jadi aku mau vaksin kalian dulu. Kalau sampai brand masuk ke FTSE, ya ini kan memang perusahaan lumayan gede juga ya, market cap-nya ya. AMMN masuk ke FTSE atau saham lain masuk ke FTSE, ke MSCI, itu bukan berarti dia spesial. Bukan berarti dia bagus dan layak masuk ke portfolio kita. You got it? Oke, India ada perluas tambang mineral, SMGR mulai dikoleksi manajer investasi lokal. Terus Indonesia lagi menyetujui produksi 240 juta biji nikel di 2024 dan sentimen positif. Permintaan batu bara masih meningkat dari China. Terus permintaan dari pusat data meningkat untuk AI, untuk kebutuhan listrik. Oke, masih oke. Gaikido update di Gias. Kalian udah pergi ke Gias belum? Penjualannya kayaknya masih turun. Pendapatan otomotif Astra International masih lesu karena penjualan selama 4 weeks turun 17%, ya. 4 wheels bukan 4 weeks, 4 wheels turun 17% secara tahunan di first half 2024, di semester 1 2024. ASI ini paling berat naiknya. Ada yang bilang ASI ini paling berat naiknya. Secara keseluruhan pendapatan laba operasi dan laba bersih atau net profit Astra International diperkirakan akan turun sekitaran 3-7% untuk setengah tahun pertama 2024. Ingat,
Investing tuh kebalikannya trader. Investing cari yang valuasinya murah. Kalau trader cari yang harga sahamnya naik. Astra International dengan segala sentimen negatifnya, valuationnya saat ini murah banget. Kita lagi ada kasih petunjuk di Mvest. Karena, nah contoh nih ya, tak kasih tahu ya. Java di Mvest tuh kita reviewnya pas dia lagi valuasinya murah di sini. Pada gak mau, di bawah tuh pada gak mau. Sekarang cuan 44%. Various ya, ada yang masuk, ada yang enggak juga. Astra International, hahaha, Ivan takut beli mobil baru, ya ampun, lucu. Ini Astra International pas di bottom-bottomnya. Kalau buat investing, ini tuh pas lagi murah-murahnya banget. Tapi kalau buat trading, kalian pengen cuan cepat, bukan di Astra tempatnya, ya. Jadi anyway, harap bersabar yang di Astra International. Tapi aku cuma mau pesan satu hal penting banget yang Sabtu kemarin, acara Sabtu kemarin itu setajam silet dan tidak untuk semua orang, karena nanti ya untuk orang-orang yang memang udah follow aku ini aja dulu. Setajam silet dan intinya saham valuasi murah belum tentu cepat naik. Saham yang valuasi mahal belum tentu dia akan turun, kira-kira kayak gitu. Jadi Astra International valuasinya murah, kamu masih harus tetap bersabar. Dan satu hal penting yang aku mau bagiin, ada orang yang bilang ini saham, aku gak ngomong ASI ya, aku ngomong saham yang lain. Saham ini perusahaan ini wonderful loh, dikumpulin sama si orang yang sukanya value investing, suka banget value investing itu. Ini gimana ya, gak naik-naik. Terus dibilang, kalau perusahaan wonderful gimana ya, gak naik-naik nih, Mbah, misalnya Mbah atau Suhu atau siapa panggilnya. Oh, gak apa-apa itu, beli aja terus. Selama masih punya duit, beli aja terus. Ya sabar, namanya juga perusahaan wonderful, sabar. Sabar sampai kapan, Mbah? 10 tahun. Wah, aku gak mau kalau 10 tahun, mendingan duitnya tak puter. Tapi orang beda-beda. Kalau kamu mau nahan 5 tahun nggak naik karena valuasinya murah, berharap naik, ya silakan, nggak apa-apa. Strategi orang beda-beda. Saya nggak mau seperti itu. Oke ya. Oke, terus Breeze ini nih chart itu ya. Kalau dia ngebentuk pennantnya kepanjangan ke kanan, itu sebenarnya pennantnya tuh udah filled. Jadi si Breeze ini tadi pagi di morning briefing saya ada manage expectation dari kita punya murid di M-Trade. Tadi saya bilang, Breeze hati-hati ya. Pokoknya kalau breakdown 2450 cut loss ya. Ya. Tadi konteksnya bukan ASI ya yang aku ngomong saham wonderful gak naik-naik itu. Beda, ASI masih lebih oke. Berarti kan di sini. Kalau breakdown 2450 tadi pagi aku ngomong jual, teman-teman yang di tok-tok di Ikoya ada chartnya ya. Oke, jual. Ternyata naik. Ya, ini mah syukur alhamdulillah puji Tuhan. Ya. Jadi ini naik gitu. Ya wes, kalau misalkan turun ya objectively cut loss ya. Jadi aku manage expectation yang nggak enak dulu tadi pagi. Naik ya just hold aja, bisa sampai ke 2670-an, 2700-an. Sekali lagi kita nggak target, tapi itu jadi lampu kuning buat si Breeze, kira-kira kayak gitu. Oke, terus the timing, kata sukses investasi dunia akhirat. Oke, BBNI lupa dibahas tadi setelah bahas beberapa saham big banks. BBNI nih yang tadi gelo, kecewa gak dapat Mandiri. Wah, misalnya subjektif loh kalau ngomong Mandiri valuasinya mahal. Lo jujur, Mandiri valuasinya mahal. Trennya kan bagus. Loh, iya aku tahu 3 tahun Mandiri naik 300%. Aku udah ngomong berkali-kali. Tapi kan kalau ditanya valuasinya yang murah mana, ya aku bilang si BRI waktu itu valuasinya murah, toh juga naiknya 20%. Nah, sebenarnya sama seperti BRI, sama seperti Mandiri, BBNI ini juga naiknya sekitaran 20% sampai sekarang ya. Jadi yang paling lambat naiknya ya BBCA. Kenapa? Simply karena dia nggak banyak turunnya. Ini dari bottom, aku coba hitung ya, 11%, sekitaran 11%an aja. Simply karena dia turunnya nggak banyak ya, turunnya nggak banyak gitu loh. Jadi BBNI, BBCA, BMRI kemarin udah jebol MA 200 semua.
Di Mtrade BBNI-nya masih di hold. Kita ada memberi panduan trading big banks juga untuk teman-teman yang pemula. Meskipun Ellen tidak trading BBNI, saham-saham seperti ini saya hold keras. Tapi buat teman-teman pemula, it gives you a beautiful experience. Pertama kali masuk di saham cuan, it's okay kalau kalian mau take profit sebagian. Karena kalau misalkan kalian hold, Ellen sangat siap seandainya my big banks turun banyak ya. Kalau nggak salah, Bank Mandiriku waktu itu sempat udah cuan 90%, 98%, terus turun lagi kalau nggak salah jadi berapa puluh persen gitu doang, 60 atau berapa ya, 60% atau berapa persen ya. I'm okay with that, gak ada rasanya sama sekali. Itu artinya profil resikonya udah beda. Oke ya. Beda nasib emiten BUMN Karya, PT PP Adiwika WSKT. Kabarnya bagaimana? Kuartal 1 2024 laba bersih PT PP naik 176,4% secara tahunan. Baterai laptop mau habis, ngecas dulu. Oke. Terus Adikarya juga laba bersihnya naik 20% ya, karena meningkatnya laba dan meningkatnya pendapatan dan modal usaha. Terus kemudian Waskita ini dia agak-agak turun ya, masih rugi. Wika juga masih rugi ya. Jadi kita coba review PT PP dan juga Adikarya. Mari kita lihat PT PP dan Adikarya. Oke, ini ada pattern J, ini ada pattern flag yang ditok-tok ke Ikoi di sini. J dan flag ini di sini masih bisa potensi lanjut naik saham-saham sektor construction ini. Belinya kalau ada retracement 388 di PT PP atau breakout 418 yang masih pemula, tolong nonton Invest Start dulu tanggal 27 Juli nanti, jangan langsung beli. Demikian pula Adikarya. Kalau ada diskon sekitaran 240-an atau 246 bagus, atau breakout dari 264 ya. Waskito suspend. Oke. Suaranya dari sopran jadi alto, kadang di gue emang kayak gitu sih. Terus BBYB gimana? BBYB kelihatannya lagi ada akumulasi nih di stage 1, tapi trennya sideways-nya gede banget. Jadi wait and see dulu buat yang baru mau masuk. Oke. Terus INTP dan SMGR gimana kabarnya? INTP lagi dekat support. It's good ya, it's beautiful. Lagi support base keduanya. Saham bagus ditaruh belakang. Pada udah mulai keluar padahal, makanya nonton sampai akhir 7.200. Terus kemudian SMGR-nya lagi di resistance, jadi sebenarnya INTP-nya yang masih di support. Nah, SMGR ini di resistance, potensi breakout 4220. Nah, teman-teman jangan lupa nonton Invest Start, daftarnya di EMVEST.id _LIVE atau DM aku EMVEST Invest. Hari Sabtu jam 10 nyalain alarm kamu. Oke? Semoga bisa bermanfaat BBTN dan yang lain-lainnya. Unilever, bonusin Unilever ini buat yang sedih-sedih dengan Unilever. Gak ada harapan toh, tenang. Ya, ini Unilever kena cut loss nih. Oke. Kena cut loss kemarin yang trading, ada yang profit taking, Mtrade ada profit taking, terus abis itu cut loss Unilever nih. Unilever ini kita ada trading cuan 2%, 2 dan 3%, jangka menengah cuan 6-8%. Ini jangka pendeknya ada cut loss ya. Lumayan sih. Oke, terus Unilever wait and see dulu ya. Ini tiba-tiba volumenya dia hilang lagi nih, padahal kemarin udah breakout bagus-bagus, bentuk flag pennant bagus. Ini flag pennant yang failed sih. Ini failed. Terus ada falling wedges bagus, ini failed. Jarang banget patternnya failed kayak gini, jarang banget pattern pennant failed. Kenapa? Karena potensi earningsnya kayaknya bakalan turun dibandingin dengan tahun lalu. Terus gak kelar-kelar MAPI, Nvidia barang iki opo iki. Sebentar, MAPI masih ngikutin Mtrade aja, masih nge-hold sementara. Nvidia Nasdaq punya saham, kamu trading US stocks. Nvidia udah ketinggian ya, careful ya. Ini udah double tops di sini, jatuh dari 117, careful. Terus ini bahas saham kok random banget sih, semua dibahas.
LPPF-nya rebound, waspada profit taking, udah deket-deket area profit taking 1650-an. Terus ada saham gemes Golden Energy Mines TBK naik kenceng, careful, yang ini naik kenceng, jangan dikejar, siap-siap dibanting ARB kalau dikejar ya. Golden Energy Mines TBK minimal kamu tunggu retracement-nya. Oke ya. Esa Lomis Haya, banyak sekali yang dibahas. Esa lagi retrace, biarin aja dulu ya. Sentimennya lebih kuat mana yang bisa ngerek IHSG, siapa capres Amerika Demokrat atau LAPKU for big banks, laporan keuangan for big banks sama The Fed. Mau siapapun presiden Amerikanya, The Fed bakalan nurunin suku bunga di akhir tahun ini. Oke. Kode promonya apa buat hari Sabtu? Kalau nggak salah udah nggak pakai kode promo, atau kalau yang di IGOI IGEMO, yang di tok kodenya TIKTOK ya, ke EMVEST.id/LIVE untuk Sabtu nanti. Oke. INTP udah, Mbak Flower banyak sekali yang mau dibahas. Bank BTN-nya masih on track aja. Ini retracement normal, jangka pendek, jangka menengahnya hold, teman-teman semua. Udah gitu aja ya watchlistnya. Besok ada beberapa saham yang menurutku menarik, tapi kalau ditaruh di sini agak-agak riskan. Dan workshop super tradernya udah full. Buat kalian yang mau daftar, mungkin kita akan list dalam waiting list. Oke ya. Di Sabtu jam 10 ada seminar EMVEST.id/LIVE. Jadi ada workshop berbayar, ada trading academy berbayar, ada MVEST berbayar, tapi kita juga kasih kelas gratis juga untuk support kamu yang belum ada biaya untuk belajar di EMVEST.id/LIVE atau EMVEST.id/START Investart. Selamat malam. Yang udah jadi member MVEST mesti ikut live ini lagi kah? MVEST live? Kagak usah. Ini MVEST Start bukan MVEST live. Dadah, selamat malam. Thank you yang ngasih gift. Terima kasih. Ara, mau nungguin Ara nggak mau. Ya coba ya tak gendong ya, mau nggak ya? Replay jam berapa? Gak ada replay. Oh, replay di YT nanti, nggak tahu jam 11 malam kali timku naikinnya, perlu render dulu. Terima kasih, selamat malam. Aku mau ke tok. Ada yang mau lihat Ara. Gak usah reasons yang udah jadi member MVEST, muridnya MVEST gak usah ngikut yang Sabtu ini. Yang Sabtu ini basic banget kok buat pemula, buat yang belum ikut MVEST. Kalau M-traders belum pernah ikut MVEST, mau ikut ini boleh. Ya intinya yang udah ikut MVEST gak usah ikut ini. Oke ya. MVEST Academy gak bisa ikut morning briefing. MVEST Academy kan ada ini, ada gatheringnya sendiri, beda. Nanti kamu jadi trading dong. Tujuannya MVEST itu buat teman-teman yang masih pemula, belum siap trading, ditaruh di MVEST Start. Terus nanti kalau mau naik kelas ke MVEST gitu. Jadi MVEST Start tuh benar-benar pemula banget sebelum ke trading. Dadah. Mau lihat arah di IGOI, nggak di tok aja. Bye.